Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Miss harapkan kalian semua tetap sehat ya. Miss harapkan juga kalian tetap semangat di dalam pembelajaran. Kita mulai pembelajaran hari ini di pembelajaran 5 di halaman 28. Oke, kita masuk di dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, makan tidak boleh, kita baca sama-sama ya. Miss bacakan sama-sama. Kita kerjakan juga nanti berbarengan. Oke. Makan tidak boleh tergesa-gesa. Yudi merasa perutnya sangat lapar. Setelah mencuci tangan, Yudi bergegas ke meja makan. Di meja makan telah tersedia makanan yang disediakan ibu. Ya. Tanpa menunda lagi, Yudi langsung mengambil makanan. Yudi makan dengan lahap. Karena merasa lapar, Yudi makan tergesa-gesa. Akibatnya, Yudi tersedak makanan dan kesulitan bernafas. Ibu segera menolong Yudi. Ibu menepuk punggung Yudi sehingga Yudi terbatuk-batuk. Karena batuk, makanan dapat keluar dari saluran nafas. Setelah makanan keluar, Yudi dapat kembali bernafas dengan lancar. Ibu menasihati Yudi agar tidak makan tergesa-gesa. Makan tergesa-gesa dapat membuat makanan masuk ke saluran pernafasan. Gangguan pada saluran pernafasan manusia sangatlah berbahaya. Yudi pun mengerti dan akan selalu mengingat nasihat ibu. Nah, pembelajaran yang kita dapatkan di halaman ini bahwa kita makan itu tidak boleh tergesa-gesa ya. Ketika kita makan tergesa-gesa tuh dengan buru-buru ya. Kalau kita makan buru-buru atau tergesa-gesa, bisa saja itu masuk ke dalam saluran pernafasan. Nasinya masuk ke dalam saluran pernafasan. Ketika tidak ditolong dengan cepat, itu akan mengalami sesuatu yang gak enak yang akhirnya mengakibatkan kematian. Karena pernah terjadi hal ini di salah satu temannya Miss dulu, dia sedang bicara sambil ngobrol bicara gitu. Tiba-tiba nasinya tersebut masuk ke dalam saluran pernafasan ya. Karena saat itu teman-teman yang lain nggak sudah mencoba untuk ditepuk, sudah memberikan minum apa itu semuanya, tetapi terlambat ya, sehingga mengakibatkan kematian. Padahal itu sedikit kecil tapi ya amat sangat berbahaya. Jadi sebaiknya makan tidak boleh terburu-buru dan jangan berbicara. Oke, lanjut ke pelajaran IPA. Makhluk hidup bernafas di halaman 29. Bernafas sangat penting bagi makhluk hidup. Bernafas artinya menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Tanpa bernafas, makhluk hidup dapat mengalami kematian. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Contohnya lihat manusia ya. Manusia bernafas dengan paru-paru. Nah, kalau hewan bernafas dengan berbagai cara. Contohnya ikan ya. Ikan bernafas dengan insang. Nih, ini ikan bernafas dengan insang. Ini paru-paru ya. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ini ikan bernafas dengan insang ya. Ada juga sapi bernafas dengan paru-paru ya. Kemudian serangga bernafas dengan sistem trakea ya. Kemudian cacing bernafas dengan bernafas dengan permukaan kulit ya. Nah, sekarang tumbuhan, kita berbicara mengenai nih tumbuhan ya. Tumbuhan bernafas melalui mulut daun yang disebut dengan stomata dan pori-pori kulit batang yang disebut dengan lentisel. Nah, ini adalah daun ya. Yang di pinggir-pinggir ini bisa kalian lihat nih. Nah, pinggir-pinggir ini ya, itu stomata ya. Kita masuk di ayo mencari tahu ya. Di sini jenis makhluk hidup pertama kupu-kupu. Kupu-kupu itu alat pernafasannya adalah tulis, trakea ya. Yang kedua, paus. Paus itu paru-paru. Kemudian 3, katak. Katak juga paru-paru. Keempat, beruang. Beruang juga
alat pernafasannya paru-paru, cacing tanah, alat pernafasannya adalah permukaan kulit, ya. Kita lanjut di halaman berikutnya 30. Masih dalam pembelajaran IPA. Bernafas sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Tanpa bernafas, makhluk hidup akan mati. Setiap makhluk hidup memerlukan udara untuk bernafas. Udara yang diperlukan untuk bernafas adalah gas oksigen yang jumlahnya tidak terbatas di muka bumi. Saat bernafas, makhluk hidup menghirup oksigen dan menghembuskan gas karbon dioksida. Gas oksigen yang kita hirup berasal dari proses fotosintesis tumbuhan, ya. Pada proses fotosintesis tumbuhan menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, ya. Nah, tumbuhan ini karbon dioksida yang kita keluarkan itu dihirup oleh tumbuhan, lalu tumbuhan ini memproses gas karbon dioksida tersebut, menyerap gas karbon dioksida, lalu dari tumbuhan tersebut akhirnya mengeluarkan kembali yang namanya oksigen, ya. Makanya kenapa kalau rumah yang banyak pohonnya, tanamannya tinggi-tinggi itu dingin sekali. Nah, itu pasti oksigennya itu banyak, ya. Nah, itulah keajaiban yang terjadi. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan tumbuhan untuk memberi manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Tumbuhan tidak hanya menjadi sumber makanan, namun juga dapat menghasilkan oksigen yang dibutuhkan seluruh makhluk hidup, ya. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas karunia tersebut. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kita paru-paru dan untuk bernafas. Kita bersyukur karena Tuhan menyediakan oksigen untuk bernafas. Kita harus mengungkapkan rasa syukur dengan menjaga lingkungan dan merawat tumbuhan dengan baik, ya. Semua itu tanpa kita sadari sudah Tuhan siapkan, sudah Tuhan sediakan buat kita semua, ya. Oksigen itu Tuhan siapkan dari tanaman. Tanaman mengeluarkan oksigen. Ketika kita mengeluarkan gas karbon dioksida, tanaman kembali menyerap atau menyerap gas karbon dioksida tersebut, lalu tanaman itu mengeluarkan kembali, menghasilkan yang namanya oksigen, ya. Kemudian kita masuk di mata pelajaran matematika halaman 31. Sudah. Nah, di sini selain makanan bergizi, tubuh juga memerlukan cairan berupa minuman sehat seperti susu. Susu ada yang berasal dari hewan seperti sapi atau kambing dan dari tumbuhan seperti kedelai dan gandum. Nah, di sini susu yang biasa diminum anak-anak adalah susu sapi. Susu sapi kaya akan zat yang diperlukan tubuh. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak atau botol siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah contoh banyaknya susu kemasan dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Oke. Nah, kalian lihat di sini tabel, ya. Ini ada tabel. Ini bentuknya tabel. Ya, kalian perhatikan di sini tabelnya. Kemudian kita baca lagi di sini, ya. Bagaimana cara menghitung jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan pada minggu pertama dan minggu kedua? Kalian lihat di kolom susu kotak yang pertama, di sini susu kotak nih, ya. Nah, ini kolom susu kotak. Ini yang ditanyakan adalah minggu pertama dan minggu kedua. Nah,